Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitar Ridwan dari kelas PBS 5H. Saya akan menjelaskan materi-materi keseluruhan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Perencanaan prosedur dan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan atau planner adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan. Audit sumber daya manusia. Audit juga merupakan pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan-kegiatan personalia dalam suatu departemen, divisi, atau organisasi. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Definisi dan konsep pemberdayaan sumber daya manusia yaitu kata pemberdayaan dan sumber daya manusia apabila disatukan adalah menjadi pemberdayaan sumber daya manusia. Maka dalam konteks ini pengertiannya adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri. Manfaat pemberdayaan manusia. Gaspers menyatakan dengan manfaat pemberdayaan pegawai yaitu sebagai berikut. 1. Pekerjaan mereka merupakan milik mereka. Kedua, mereka bertanggung jawab. Yang ketiga, mereka mengetahui di mana mereka berada. Yang keempat, mereka memiliki beberapa kendali atas pekerjaan mereka. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek memanfaatkan prosedur yang sistematis, non-terorganisir, dan di mana personil non-manajerial mempelajari kemampuan untuk pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Berikutnya adalah manajemen karir. Pengertian manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Proses manajemen ini akan melibatkan antara karyawan dan anggota unit perusahaan serta mencakup konsep kesadaran diri, eksplorasi karir, koneksi, dan juga tugas belajar. Tujuan manajemen karir. Untuk mencapai kegiatan manajemen karir memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan, membuktikan kesejahteraan karyawan, membantu karyawan dalam mengidentifikasi potensi atau skill. Berikutnya ada perencanaan karir. Menurut Dillard 1987, perencanaan karir mempunyai 3 aspek, yaitu pengetahuan, meliputi tujuan yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan, persepsi realistis terhadap diri dan lingkungan. Kedua, sikap, meliputi cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan. Yang ketiga, keterampilan, meliputi kemampuan pengelompokan pekerja yang diminati dan mencakup cara-cara realistis dalam mencapai cita-cita. Materi berikutnya, manajemen sumber daya manusia, promosi dan pengembangan karir. Promosi. Menurut Heijar Atsman 1992, kesempatan untuk maju di dalam organisasi disebut dengan promosi atau kenaikan tingkat jabatan. Promosi adalah kesempatan di mana seorang dapat memperbaiki posisi jabatan. Pengembangan karir. Karir adalah sekuen dan jabatan atau posisi yang dilalui individu sepanjang hidupnya. Materi berikutnya, manajemen sumber daya manusia, penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja memberikan batasan bahwa prestasi kerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau successful role achievement, atau di mana seseorang memperolehnya dari perbuatannya sendiri. Tujuan penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk sebagai beberapa tujuan umum menggunakan PPK dalam organisasi industri maupun non-industri. Berikutnya, 1. Peningkatan imbalan dengan sistem merit. 2. Feedback atau umpan balik bagi pegawai yang bersangkutan. Materi berikutnya adalah kompensasi dan kepuasan kerja.
Yang pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya. Kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja menurut Wikipedia adalah ukuran dari tingkat kepuasan kerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya. Materi terakhir yaitu motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan motivasi. Dalam manajemen hanya ditujukan kepada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Tujuan motivasi meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, mempertahankan kestabilan dan meningkatkan kedisiplinan karyawan. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dalam merangkum materi-materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.